Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asyila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nassara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazzamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi amata wa ahya. Alhamdulillahilladzi amarana bittaqwa wa nahana 'anit taba'il hawa. Alhamdulillahilladzi ja'alana idil adha. Asyhadu an la ilaha illallah ni'mal wakil wa ni'mal maula. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa may yunkirhu faqad dalalan ba'ida. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina al-mustafa Muhammadin nabiyil hudal ladzi la yantiku an hawa in huwa ila wahyu yuha. Wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma ja'alna mimman taba'akum bi ihsanin ila yaumil jaza. Amma ba'd, fa ya ayyuhal ikhwan, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alanna sahibul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Wa qala aidan inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna saniyaka huwal abtar. Sadaqallahul azim wa sadaqa ala nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah sidang salat Aidil Adha rahimakumullah. Sungguh suasana hari ini adalah suasana yang dirindukan semua orang. Semua kaum muslimin berpakaian rapih dan bersih, berbondong-bondong melaksanakan ibadah. Sebagian datang ke masjid dan sebagian yang lain datang ke lapangan. Mereka saling bertegur sapa sambil mengembangkan senyum-senyum terindahnya. Jamaah salat Idul Adha hadikumullah, ada dua peristiwa penting yang tidak bisa lepas dari hari raya Idul Adha. Kedua peristiwa tersebut adalah ibadah haji dan kurban. Namun pada situasi saat ini kedua ibadah tersebut harus dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19 yang sampai saat ini belum mereda. Tentunya ketentuan Allah Subhanahu wa taala ini tidak boleh serta-merta menurunkan semangat spiritual kita sebagai umat Islam. Kita harus meyakini
bahwa selalu ada hikmah besar yang terkandung dari setiap ketetapan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kita ketahui bersama, akibat pandemi corona yang mewabah di berbagai penjuru dunia, jamaah haji Indonesia tahun 2020 tidak diberangkatkan ke tanah suci. Hal ini dilakukan pemerintah untuk menjaga keselamatan jiwa jamaah dari tertular virus corona. Pemerintah Arab Saudi pun tidak mengizinkan jamaah dari luar negeri untuk menjalankan rukun Islam kelima ini. Hanya warga Arab Saudi dan warga asing yang berada di Arab Saudi saja yang diperkenankan melaksanakan ibadah haji, dan itu pun dengan pembatasan jumlah dan peraturan yang sangat ketat. Bagi calon jamaah haji tahun 2020, keputusan ini tentu sangat berat untuk diterima. Setelah sekian lama menunggu antrian kuota haji dengan berbagai macam usaha dan upaya untuk melunasi ongkos naik haji, namun giliran saatnya berangkat harus mengalami penundaan. Namun ada hikmah besar yang bisa diambil dari keputusan ini, di antaranya adalah kesabaran dan kepasrahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Anfal ayat 46, wasbiru innallaha ma'as sabirin, yang artinya bersabarlah kalian, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jamaah sidang salat Idul Adha rahimakumullah, kesabaran sendiri adalah sikap yang paling dibutuhkan dalam menjalankan ibadah haji. Dalam ibadah haji, kesabaran juga bisa menjadi ukuran mabrur atau tidaknya haji dilaksanakan. Hampir seluruh rangkaian ibadah haji membutuhkan kesabaran, mulai dari pendaftaran sampai dengan pelaksanaan dan kembali lagi ke tanah air. Tanpa kesabaran, jamaah haji tidak akan mungkin mampu melewati rangkaian ibadah yang memerlukan kekuatan mental dan fisik seperti tawaf, sa'i, wukuf di Arafah dan melontar jumrah. Ini memberikan hikmah kepada calon jamaah haji yang ditunda keberangkatannya untuk semakin melatih kesabaran sebelum waktunya berangkat nanti. Insya Allah, kesabaran dalam menerima penundaan ini nantinya akan menjadi wasilah kemaburan hajinya kelak. Hikmah kedua adalah kepasrahan atau tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkait dengan hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan panduan. Jika kita memiliki tekad bulat dalam melaksanakan sesuatu, maka kita harus pasrah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini termaktub dalam Quran surat Al-Imran ayat 159. Fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Jamaah salat Idul Adha hazakumullah, dengan ditundanya haji tahun ini, para calon jamaah haji harus yakin dan pasrah pada Allah, karena ini juga merupakan ketetapan Allah. Haji sendiri adalah ibadah yang harus diawali dengan kepasrahan, karena harus pergi jauh meninggalkan orang-orang yang dicintai dan harus berjuang menyelesaikan rangkaian kewajiban dan rukun haji. Kain ihram warna putih yang dipakai jamaah pun sudah menandai
bahwa para jamaah haji pasrah atas takdir Allah, seperti mayit yang terbungkus kain kafan. Dengan kepasrahan ini tentunya akan menjadikan para calon jamaah haji lebih tenang dalam beribadah. Jamaah sholat Idul Adha rahimakumullah. Ibadah kedua yang kita lakukan di tengah pandemi adalah ibadah kurban. Di tengah wabah ini, ibadah kurban akan lebih bermakna dan terasa bagi masyarakat ekonomi lemah. Selama pandemi, berbagai sektor tak terkecuali sektor ekonomi ikut terkena imbas. Banyak masyarakat yang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya karena harus kehilangan mata pencaharian dan sebagainya. Kurban bisa menjadi bukti kepekaan sosial masyarakat mampu terhadap masyarakat yang lemah. Kurban semakin memberikan kesadaran kepada kita bahwa harta yang kita miliki bukanlah mutlak milik kita. Harta dan materi di dunia hanya titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang di dalamnya terdapat hak orang lain. Kenikmatan yang kita rasakan tidak akan berkurang sedikit pun ketika harus dibagi dengan orang lain melalui pembelian hewan kurban. Kita harus menyadari bahwa sesungguhnya hakikat memberi itu adalah menerima. Manusia tidak perlu khawatir karena nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala sangatlah banyak. Saking banyaknya nikmat Allah, kita tidak akan bisa menghitungnya. Dengan pengorbanan harta melalui hewan kurban ini, kita juga akan mampu semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini selaras dengan makna kurban itu sendiri, yakni berasal dari bahasa Arab qariba, yaqrabu kurba, wa kurbanan, wa kirbanan, yang artinya adalah dekat. Sehingga kurban adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan mengerjakan sebagian perintahnya. Jamaah sholat Idul Adha rahimakumullah. Dari hal ini kita bisa menarik dua hikmah dari ibadah kurban di masa pandemi. Yang pertama adalah hikmah vertikal, yakni semakin dekatnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hikmah horizontal, yakni kedekatan kita dengan sesama manusia dengan saling berbagi rezeki di tengah situasi sulit akibat pandemi. Wallahu a'lam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qauli hadza fastaghfirullahal azim innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahi ala ihsani waskuru lahu ala taufiqih wa imtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'iya ila ridwanih
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ayuhan nas ittaqullaha fima amara wantahu amanaha wa'lamu anna allaha amarakum bi amri bada fihi bi nafsihi wasana bi malaikatihi bi qudsihi wa qala ta'ala inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammadin wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil mukarrabin wardallahu ma'ani khulafa'ir rasidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ambakiyatis sahabati wat tabi'inat wat tabi'i tabi'ihim tabi'ina lahum bi ihsani ila yaumiddin warda'ana ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Sidang salat Idul Adha hadakumullah. Marilah kita tutup khutbah pada pagi hari ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menundukkan kepala, kita menengadahkan kedua tangan kita, bersimpuh memohon terkabulnya doa kita pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih lana dhinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratina allati hiya ma'aduna waj'alil hayati ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, ya ilahana anta maksudana. Saat-saat yang sahdu ini kami segenap hamba-hambamu berkumpul bersimpuh di tempat yang penuh rahmat ini, menyebut namamu yang agung ya Allah. Kami berzikir, bermunajat kepadamu dengan takbir, tahmid dan tahlil. Ya Rahman ya Rahim, duhai Tuhan kami yang maha penyayang, sayangilah para ustadz-ustadz kami, guru-guru kami, lindungi dan bimbinglah mereka, lapangkanlah rezekinya, kuatkan azamnya dan berkati jalannya. Ya Zahiru ya Batin, ya Allah, bersihkan hati dan jiwa ini dari hasad dan dengki. Persatukan jiwa-jiwa ini dalam cinta karenamu dan dalam ketaatan kepadamu. Jangan engkau biarkan setan musuhmu menggerogoti persaudaraan kami. Ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Allah, berilah bimbinganmu untuk pemimpin negeri ini agar dapat berlaku adil dengan syariatmu di atas bumi yang tidak sejengkal pun melainkan milikmu ya Allah. Ya Salam ya Mu'min, duhai yang maha menyelamatkan, engkau pelindung kami ya Allah. Engkau pemberi petunjuk orang-orang yang bingung, engkau pemberi kecukupan orang-orang yang kekurangan, engkau pemberi ketenangan orang-orang yang gelisah. Ya Mubin ya Mujibas Sa'ilin, ya Allah, yang sakit engkau sembuhkan, yang lupa engkau ingatkan, yang gelisah engkau tenteramkan, yang sedih engkau gembirakan, yang meminta engkau beri dan kabulkan,
yang berhutang Engkau lunaskan. Ya Ghaffar, Ya Qahar, Ya Rabbi, ampuni kami atas kehilafan dan dosa kami kepada anak-anak kami, suami dan istri kami, karena belum mampu mendidik dan membahagiakan mereka. Ya Hanan, Ya Manan, Ya Allah yang mengetahui segala keburukan, aib dan maksiat kami, ampuni, ampuni ya Allah seburuk apapun masalah kami, tutupi seburuk apapun aib-aib kami ya Allah. Ya Allah, Ya Latif, ya Tuhan kami, karuniakan kami jasad yang terpelihara dari maksiat, terpelihara dari harta haram, makanan haram dan perbuatan haram. Izinkan jasad ini pulang kelak menjadi jasad yang bersih ya Allah. Ya Allah, bukakanlah lembaran-lembaran baru yang bersih yang menggantikan masa lalu kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, sayangi kami, sayangi kedua orang tua kami yang telah berpeluh lelah merawat dan mendidik kami. Ampuni setiap kata keras kami yang pernah terlontar kepada mereka ya Allah. Ampuni sikap tak peduli kami atas mereka. Berikan kesempatan kami berbakti kepada mereka ya Allah. Lembutkan hati mereka untuk kami, agar ridha mereka mengantar kami kepada ridha-Mu ya Allah. Dan jika Engkau telah mengambil mereka ke kehariban-Mu, maka basuhlah mereka dengan kelembutan ampunan dan rahmat-Mu, serta pertemukan kami dengan mereka dalam keabadian nikmat surga. Tidak akan nikmat tanpa bersama kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, Ya Rabbana, bukakan pintu hati kami agar selalu sadar bahwa hidup ini hanya mampir sejenak. Hanya Engkau tahu kapan ajal menjemput kami. Jadikan sisa umur kami menjadi jalan kebaikan bagi ibu bapak kami, dan jadikan kami menjadi anak yang saleh yang dapat memuliakan ibu bapak kami. Allahumma Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rzuqna kama tarzukul bugas. Allahumma barikni fi auladi wahfadhum wa la tadhurruhum wa wafiqhum li ta'atika warzuqni birahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa a'udzubika minal azzi wal kasli wa a'udzubika minal jubli wal bukhli wa a'udzu bika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ya Wadud, Ya Allah, Ya Dzal Arsil Majid, Ya Fa'alul liman yurid. As'aluka bi izzatika la yuram wa mulkika alladzi la yuzam wa bi nurika alladzi mala arkana bi arsika an takfiyani sarra hadzalis, an takfiyani min ghalabatid daini wa qahrir rijal, antakfiyani, 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 ya mugisu agisni, ya mugisu agisni, ya mugisu agisni birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azima yadhkurkum waskuru 'ala ni'amihi yazidkum wa